Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azrilas Daviar dari kelas 10-3 absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus cacar air. Di sebelah sini PPT saya yang akan saya jelaskan nanti. Oke, pengertiannya itu virus cacar air merupakan infeksi virus sangat menular yang menyebabkan ruam melepuh seperti gatal pada kulit. Virus cacar air ini sangat menular bagi orang-orang yang belum terkena virus cacar air atau belum diinfeksi virus cacar air. Karakteristik virus ini biasanya virus cacar air akan bertahan di tubuh penderita selama 7-21 hari paling lama. Ciri-ciri jika kita terkena virus cacar air, yang pertama pada kulit itu terdapat melepuh dan bintik-bintik merah seperti gambar kedua ini. Lalu pada seluruh tubuh itu kita biasanya terkena demam, kurangnya selera makan atau kelelahan. Pada umumnya jika kita terkena virus cacar air ini terdapat gatal-gatal, pembengkakan kelenjar getah hening, sakit kepala dan sakit tenggorokan. Lalu struktur virus ini berukuran 120 sampai 330 nanometer atau nm. Fungsi genom virus ini berukuran 125 kilobasa dan mengandung sedikitnya 69 daerah yang mengkodekan gen-gen tertentu. Lalu penyebab penyakitnya, virus cacar air ini dapat menular dengan cara berkontak langsung dengan penderita. Contohnya seperti bersentuhan dengan lepuan atau lentingan yang terdapat cairan, lalu terhirup droplet air liur penderita melalui batuk atau bersin. Gejala paling khas dalam virus cacar air ini adalah ruam gatal yang disertai lepuan pada kulit. Lalu patofisiologi ini diawali dengan inhalasi droplet secara airborne dari orang yang terinfeksi. Lalu Varicella zoster virus ini yang terinhalasi akan menginfeksi konjungtiva atau mukosa saluran nafas atas. Jadi begini bagan patofisiologi saya yang akan saya jelaskan melalui HP ini. Oke, yang pertama, dialuri percikan ludah yang berasal dari batuk atau bersin penderita virus cacar air ini atau varicella. Lalu masuk melalui paru-paru dan terinfeksi virus Varicella zoster atau yang dimaksud dengan virus cacar air. Lalu terjadilah terinfeksi virus cacar air atau varicella. Lalu jika kita memiliki tubuh kekebalan, kuman Dropman atau sistem saraf itu akan menekan akar saraf dan penurunan sensor kulit. Dari kuman Dropman di sistem saraf ini akan menjadi suatu saat kuman Dropman teraktivasi lalu menjadi harvest zoster. Lalu yang terkena virus varicella ini atau virus cacar air ini akan tersebar melalui kelenjar getah bening ke seluruh tubuh.
Lalu ke sampingnya itu akan memasuki jantung, otak, ginjal, hati, dan paru-paru. Di otak itu yang dinamakan encephalitis, ginjal itu namanya glomerulonefritis, jantung karditis, di hati itu hepatitis, dan yang terakhir di paru-paru itu pneumonitis. Lalu kita lanjut dari yang tersebarnya melalui kelenjar getah benih ke seluruh tubuh. Dia akan ke bawah dia akan berkembang biak di sel retikuloendotelial. Lalu menyebar melalui pembuluh darah, menyebar lagi ke pesat jaringan kulit. Lalu di sini infeksi mengsarang akumulasi monosit, macrophage, sel T helpers, dan pylorus akan menjadi pelepas pirogen endos atau sitokin. Lalu interleukin ini ada interleukin min 1 dan ada interleukin min 6. Lalu ke bawah lagi merangsang ke saraf vagus, sinyal mencapai sistem saraf pusat, pembentukan prostaglandin otak, lalu merangsang lagi ke hipotalamus, meningkat di titik patokan suhu. Lalu di sini dia akan menggigil, meningkatkan suhu basal atau yang bisa disebut hypertermin. Lalu kita kembali lagi ke penyebaran pesat kulit jaringan itu, kita ke bawah menjadi terbentuknya mukula atau bintik-bintik merah pada jari yang seperti saya contohkan di gambar tadi. Lalu papula itu ada benjolan kecil pada kulit. Nah, dilanjut dengan vesicle, gelembung kecil berisi cairan jernih. Dan itu dia akan biasa kayak melepuh gitu. Jadi gelembung kecil berisi cairan jernih ini akan menjadi pustula. Jadi cairan gelembung menjadi keruh. Nah, di situ bakalan matangnya virus cacar air. Nah, terbentuknya sel bermula pada bagian lengan tubuh. Jadi di situ sudahnya matang virus cacar air dan bermulanya kita merasa nyeri-nyeri gitu. Dari sampingnya itu akan menjadi kerusakan sel, pelepas mediator nyeri. Nah, di situ kita akan merasa nyeri pas saat cairan gelembung ini menjadi keruh. Nah, pelepas mediator nyeri ini bisa disebut atau nama lainnya itu histamin, bradikinin, prostalganin, serotin, kalum, dan lain-lain. Dan itu akan ke atas menjadi penumpukan histamin menyebabkan rasa gatal. Jadi saat udah melenting itu dan cairan itu melepuh, kita akan gatal dan berupaya kita terus menggaruk dan menjadi pecah lalu menyebar lagi. Jadi respon garuk itu akan membuatnya timbul luka, dan itu yang saya jelaskan tadi akan beresiko terinfeksi lagi, dan bentolan itu akan membuat kita terasa tidak nyaman, makanya kita garuk dan menjadi luka. Cairan itu jatuh ke tangan lagi dan turun lagi menjadi seperti sebelumnya. Nah, pada kerusakan sel ini dia merangsang nociceptor atau reseptor nyeri. Nah, di sini kita akan merasakan nyeri sebelum atau pas cairan gelembung itu jadi keruh. Kita di sini akan merasa nyeri, dan bentolan itu akan membuat kita terus menggaruk dan terulang kembali. Lalu pada nyeri ini akan diantarkan serabut tipe
A dan serabut tipe C. Lalu dilanjut dengan medula spinalis, itu terbagi menjadi 3. Sistem aktivitas rektikular, sistem aktivitas rektikular lagi, lalu area grisea periaquedustus. Nah, yang pertama ini yang di paling kanan, sistem aktivitas rektikular itu menjadi talamus. Dan yang sistem aktivitas rektikular yang tengah itu akan menjadi hipotalamus dan sistem limbik. Lalu yang di paling kiri itu, di bagian saya yang sini bagian kiri ini akan yang bernama area grisea periaquedustus itu menjadi talamus lagi seperti yang paling kanan. Dan menjadi satulah otak yang dimasuk korteks somatosensorik atau persepsi nyeri, yang bisa disebut nyeri akut. Oke, kita lanjut lagi setelah masuk di bentuk lesi yang bermula pada bagian lengan tubuh. Dari sini kita lanjut yang dari cairan gelembung itu menjadi keruh ke bawahnya. Menyebaran ke primer menuju ekstremitas wajah, mulut bagian dalam, kulit kepala, mata bagian tubuh, dan intim lain-lainnya. Lalu bisa kita telusuri lagi di bagian ini, terjadinya ulkus pada mulut bagian dalam, kehilangan nafsu makan atau yang disebut anoreksia, asupan nutrisi yang menurun, dan berat badannya menurun. Ini yang bisa saya sebutkan pada sebelumnya itu di bagian ke seluruh tubuh. Jadi kita itu kalau saat terkena cacar air itu kehilangan nafsu makan atau kelelahan, dan ini salah satu contohnya. Atau bisa dibilang itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pada sebelumnya itu asupan nutrisi menurun itu akan, sebenarnya nutrisi itu akan mempunyai cadangan, dan cadangan energi itu akan menurun, yang bisa disebut malaise, atau nama aslinya itu intoleran aktivitas. Jadi kita itu malas berbuat aktivitas dan nafsu makan kita turun karena kelelahan juga, makanya kita tidak akan berbuat aktivitas. Dan yang terakhir ini adalah menjadi kustra atau keropeng. Dalam kurung itu akumulasi eksudat yang mengiring. Bisa disebut itu krusta mengelupas atau meninggalkan bekas hitam yang menjadi gangguan citra tubuh. Itu jadi bisa dibilang bekas luka cacar air. Jika sudah sembuh nih selama 7 sampai 21 hari, saya bisa jelaskan kembali. Nah, itu jadi meninggalkan bekas hitam atau yang bisa disebut gangguan citra tubuh. Jadi kita itu bakal masih terasa sedikit atau enggak kita merasa aneh gitu sama tubuh kita, masih ada bekas-bekasan cacar itu. Makanya kita itu jangan sesekali udah ada cairan nih, terus cairan itu berkeruh, jangan sesekali kita garuk. Kalau kita garuk akan terluka dan cairan itu menurun kemana-mana dan akan terinfeksi lagi seperti sebelumnya. Jadi itulah patofisiologi yang saya sudah jelaskan di sini. Berapa banyaknya ini bisa lihat sendiri ya. Nah, terakhir pengobatan atau pengobatan atau pencegahan virus cacar air. Pengobatan pertama itu adalah penghilangan nyeri, dan virus cacar air ini dapat kita cegah melalui vaksin saja. Atau kurang lebih penanganan pertama itu walaupun secara kelompok
dan kelompok itu beresiko tinggi, mau tidak mau kita harus menerima antivirus ya, walaupun itu salah satu caranya. Oke, sekian dari saya Azgal Asdafiar kelas 10-3 yang sudah mempresentasikan materi virus cacar air ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan yang saya sudah ceritakan. Di sebelah sini PPT saya dan saya nanti akan kirim di Google Classroom nya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.